Kabareskrim sebut apakah seorang Rudiana bisa mempengaruhi jaksa, Polda, Hakim. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim, Polri, Komjen Pol Purnito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana, yang menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki, 2016 silam kembali mencuat. Ito mempertanyakan, kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat, melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya, proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan, BAP. Bagaimana ada dikenakan dakwaan bahwa yang bersangkutan itu atau mereka itu kelompok itu melakukan, pasal 340 kan harus ada cerita. Cerita itu yang oleh penyidik dibuat dalam satu berita acara yang kemudian disimpulkan oleh jaksa terjadi 340 pembunuhan berencana, kata Ito dalam tayangan YouTube tribunnews.com, dikutip Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Hakim pun rupanya setelah mendengarkan itu dan memeriksa saksi, yakin bahwa betul terjadi pembunuhan berencana sehingga memutuskan hukuman maksimal, sambungnya. Dari proses itu, Ito lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Nah sekarang secara logika seorang Rudiana apa mungkin dia bisa mempengaruhi kejaksaan? Apa mungkin dia bisa mempengaruhi Polda? Ujarnya. Padahal, menurut Ito, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya, kasus diambil alih Polda Jawa Barat, Jabar. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah dari Eki, yang juga menjadi korban tewas di kasus Vina. Setelah 3 hari ditangani di Polres Cirebon, ditarik oleh Pak Kapolda waktu itu, kenapa? Supaya tidak ada konflik interest. Karena Rudiana tugas di Polres Cirebon, yang mati itu adalah anaknya, makanya ditariklah ke Polda, jelas Ito. Menurutnya, pengambil alihan kasus itu merupakan sebuah upaya agar penanganan kasus berjalan objektif. Ito lantas menyinggung soal pangkat Ibtu Rudiana yang saat pembunuhan Vina terjadi hanya Aibtu. Nah kemudian dari sana setelah diproses pertanyaan saya lagi seorang Rudiana yang pangkatnya masih Aibtu waktu itu apa bisa mempengaruhi hakim, terangnya. Apalagi, kata Ito, bisa menentukan orang-orang yang dia tak kenal supaya mendapat hukuman. Dalam hal ini para terpidana, istilahnya merampas masa depan mereka, apa mungkin seorang Rudiana demikian, ucapnya. Untuk itu, lanjut Ito, semua itu harus dibuktikan di pengadilan. Ia menegaskan, tak memihak siapapun dalam kasus Vina ini, baik Ibtu Rudiana maupun para terpidana. Ito pun menyarankan, agar hal ini diuji di pengadilan. Kita uji saja di pengadilan, jadi apapun hasil dari pengadilan harus kita hormati. Kalau memang ketujuh terpidana itu tidak bersalah wajib dilepaskan, tandasnya. Sebelumnya, pihak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif membantah melakukan intervensi di kasus Vina. Menurut Elza, bagaimana bisa kliennya melakukan intervensi kasus, sedangkan pangkat Rudiana kala pembunuhan Vina dan Eki terjadi hanya Aibtu. Hal ini disampaikan kubu Ibtu Rudiana, membantah kesaksian Dede Riswanto, saksi kunci kasus Vina. Dalam pernyataannya, Dede mengaku diarahkan Ibtu Rudiana bersama Aep untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina, 8 tahun silam. Elza menjelaskan, kasus Vina ditangani penyidik dari Polda Jawa Barat, Jabar, yang berpangkat kombes. Klien saya itu cuma Aibtu, pangkat rendah. Gak bisa, di kepolisian itu punya hierarki, TNI punya hierarki. Ini kombes sama Aibtu tuh kayak bumi sama langit. Gak mungkin dia, Ibtu Rudiana, cawe-cawe, ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Menurut Elza, kesaksian yang diberikan oleh Dede tak masuk akal. Pasalnya, menurut Elza, status Ibtu Rudiana dalam kasus Vina adalah sebagai saksi pelapor. Dia hanya sebagai saksi pelapor, karena anaknya meninggal. Jadi jangan bikin berita gak masuk akal, tandasnya. Perbedaan kesaksian 4 orang dalam kasus Vina Cirebon. Kesaksian 4 orang terhadap keberadaan Eki, pacar Vina Cirebon, sebelum ditemukan tewas pada 8 tahun silam, ternyata berbeda-beda. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Eki pergi menjemput Vina.
Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L, jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban, 2 tambalan, 2 bolongan, minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada Widi untuk meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 30 menit kemudian, Widi dan Mega sampai di gang rumah Vina. Dalam perjalanannya, Widi, Mega dan Vina berboncengan di satu motor. Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di rumah Widi. Selama di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang Rp50.000 kemudian ke warung beli mie instan lalu memasaknya dibantu Mega Lestari. Saat mie tersebut belum habis disantap, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Vina diantar Mega ke kontrakan kakaknya, Marliana untuk meminta uang. Singkat cerita, dalam perjalanan dari rumah Marliana ke rumah Widi, Vina bertemu dengan Eki di jalan Bypass Cirebon. Sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat bypass Vina bertemu Eki. Mak berhenti itu ada Eki. Sekitaran Migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Vina melanjutkan perjalanan ke rumah Widi dengan dibonceng Eki. Mega kemudian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai di rumah Widi, tapi Vina belum ada. Selang 5 menit, Vina kemudian datang langsung mandi di rumah Widi. Sedangkan Eki duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widyasari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki menganak dress hitam dan heels krim milik Widi. Pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widi mendapat SMS dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widi untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang banyak gerombolan lagi ketawa banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Kuasa hukum ungkap alasan Ibtu Rudiana tak muncul ke publik. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban pembunuhan di kasus Vina Cirebon, masih misteri dan memunculkan tanda tanya besar. Ibtu Rudiana seolah menghilang setelah PN Bandung memutuskan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif dalam kesempatannya membeberkan alasan kliennya tak muncul ke publik. Ia membantah Ibtu Rudiana menghilang di tengah-tengah kasus Vina Cirebon. Elza menegaskan, Ibtu Rudiana masih bertugas seperti bisa karena ia tercatat sebagai anggota Polri aktif. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif, dia bekerja seperti biasanya saja. Tentu dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberi pertanyaan-pertanyaan di publik. Karena aktif dan ada atasannya, katanya, dikutip dari kanal YouTube Tiffany News, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Elza melanjutkan penjelasan, untuk saat ini Ibtu Rudiana dilarang berbicara terkait kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya, Elza ditunjuk sebagai kuasa hukum sekaligus jadi penyambung lidah antara Ibtu Rudiana dengan publik. Jadi tergantung dari atasannya, karena sudah terlalu banyak cerita simpang siur, sehingga diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum. Tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara, kasus Vina, urai Elza. Elza menyebut, banyak hoaks dan rumor yang beredar di masyarakat terkait kasus Vina Cirebon. Ia mengambil satu contoh, disebutkan bahwa Eki bukanlah anak kandung dari Ibtu Rudiana. Itu kan hoaks, tegasnya. Oleh karenanya, pihak Ibtu Rudiana lewat Elza akan mengambil langkah hukum terkait ini. Ia meminta kepada penyebar hoaks untuk berisap siap menghadapi serangan balik dari kliennya. Elza kemudian turut menyinggung perihal pernyataan Dede. Dede sebelumnya menuding Ibtu Rudiana membuat skenario di kasus Vina Cirebon. Itu, pernyataan Dede, sudah dalam masuk catatan kita. Tidak mungkin, Ibtu Rudiana membuat skenario. Dulu Ibtu Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai orang tua korban Eki, kata Elza. Elza menilai,
Tidak mungkin kliennya dapat membuat skenario di kematian Vina lantaran pangkatnya. Rudiana berpangkat Ibtu disebut tidak bisa memengaruhi pengusutan kasus yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar. 100% pengusutan kasus di Polda Jabar, kata Elsa. Elsa dalam kesempatannya juga membantah Ibtu Rudiana melakukan penganiayaan kepada tersangka kasus Vina. Hal tersebut tidak mungkin diperbuat karena kliennya ada di Cirebon, sedangkan kasus kematian Vina sudah ditarik ke Polda Jabar. Diketahui bahwa mereka, tersangka kasus Vina, dipukul tahanan lainnya, tandas Elsa.